Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat kita pada hari ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini berbicara mengenai hedonisme dan juga konsumerisme. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita lebih jauh, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama memfokuskan diri kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh banyak sekali kemurahan di dalam hidup ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menguasai hati kami dan juga pikiran kami, supaya kami memperoleh hikmat dan juga bijaksana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengakui bahwa kita hidup di dalam dunia yang seringkali menggoda kita untuk mengejar kesenangan dan kepuasan pribadi. Nah, celakanya, yang kita anggap sebagai kesenangan dan kepuasan pribadi itu kita jadikan sebagai tujuan yang paling pertama di dalam hidup ini. Karena kedua hal inilah akhirnya kita menjadi jauh dari tujuan kehidupan kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Berbicara mengenai hedon dan konsumerisme, tentu kita perlu mengetahui apa arti hedon dan apa arti konsumerisme. Nah, hedon atau hedonisme ini adalah sebuah pandangan hidup yang menekankan pencarian kesenangan pribadi sebagai tujuan utama di dalam kehidupan ini. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin hari semakin materialistis, sehingga banyak orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu datangnya dari seberapa banyak barang yang kita miliki, atau seberapa bahagianya kenikmatan fisik yang kita peroleh, atau bahkan mendapatkan pengakuan, pujian dari orang lain. Kita seringkali merasa bahwa hidup ini hanya tentang mencari kepuasan yang instan, tanpa memikirkan dampaknya bagi pertumbuhan kerohanian kita. Nah, di sisi lain ada konsumerisme. Nah, ini adalah sebuah sikap yang cenderung mengukur atau menilai diri melalui apa yang dimiliki. Nah, biasanya ini terjadi karena ada banyaknya iklan yang bertebaran pada platform media sosial atau bahkan iklan-iklan yang kita lihat di TV. Nah, dan seringkali iklan-iklan ini mengajarkan kepada kita bahwa wah, barang ini menarik sehingga kita harus membelinya. Seperti itu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, meskipun sebenarnya barang-barang tersebut tidak memberikan sukacita apapun bagi kita, karena kita merasa, oh ini yang sedang tren sekarang, jadi saya harus memilikinya supaya saya tidak ketinggalan zaman ya. Nah, tapi apa yang Alkitab katakan tentang kedua hal ini, baik itu hedonisme maupun konsumerisme? Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaatnya yang ada di Roma ya, untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya kita harus mengetahui bahwa pada dasarnya dunia ini selalu dipenuhi oleh standar-standar yang salah mengenai kebahagiaan ataupun kesuksesan. Dan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang ada di dalam dunia. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu hidup? Nah, kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Apa itu artinya berubah oleh pembaharuan budi? Artinya kita harus memperbaharui cara kita berpikir, cara kita bertutur kata, cara kita berperilaku, atau bahkan semua hal atau setiap aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi semua aspek yang ada di dalam kehidupan kita ini harus sesuai dengan apa yang sebenarnya Allah kehendaki, bukan keinginan pribadi kita sendiri. Nah,
Pembaruan budi ini bukan hanya berbicara mengenai pola pikir kita, tetapi juga berbicara mengenai tujuan hidup kita. Nah, Allah ingin supaya kita hidup dengan fokus pada hal-hal yang sifatnya kekal, bukan pada kenikmatan duniawi yang sifatnya hanya sesaat atau sementara. Nah, kebahagiaan sejati itu bukanlah tentang memiliki lebih banyak barang atau tidak, atau apakah kesenangan kita lebih banyak daripada orang lain atau tidak. Tetapi ini berbicara tentang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atas kita, supaya kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Nah, jadi saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih untuk merenungkan kembali. Apakah kehidupan kita sudah cukup mengutamakan Tuhan, atau kita lebih banyak mengejar harta-harta di dalam dunia atau kesenangan pribadi kita yang sifatnya itu materialistis begitu ya? Atau apakah kita sudah menjadikan hubungan kita dengan Tuhan lebih penting dari apa yang dunia ini tawarkan kepada kita? Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus belajar untuk membedakan mana yang benar-benar baik menurut Tuhan dan mana yang sebenarnya hanya merupakan ilusi dari kebahagiaan di dalam dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Tuhan ingin supaya kita hidup dengan cara yang tidak hanya memuaskan diri saja, tetapi juga menyenangkan hatinya dan memberikan dampak positif bagi sesama kita dimanapun kita berada. Melalui renungan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk lebih mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita, atau kita hanya fokus mengejar akan kesenangan pribadi kita saja, atau kita hanya fokus untuk membeli barang ini dan barang itu tanpa memikirkan apa yang sebenarnya Tuhan mau supaya kita perbuat di dalam dunia ini. Nah, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memilih dengan bijaksana, agar kita tidak terjebak di dalam jerat hedonisme dan juga konsumerisme, melainkan kita hidup bagi kemuliaannya, dan sehingga kehidupan kita juga boleh berdampak bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui renungan kita pada hari ini, dan mari kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan juga akan sifat konsumerisme dan juga hedonisme yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali hal-hal yang ditawarkan kepada kami, tetapi bantulah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menguasai diri kami, mengendalikan diri kami, agar kami dapat hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki agar kami perbuat, dan bukan fokus pada kesenangan pribadi kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan juga membimbing kami di dalam jalan-Mu yang benar. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.